Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasan. Kembali lagi bersama saya Adikung Japan Lombok. Kali ini kita bahas, ada yang nanya kemarin di TikTok, Bang, apa namanya, kekurangan dan kelebihan kerja di restoran itu apa sih Bang, gitu kan. Saya akan bahas pertama tuh dari kekurangannya dulu ya. Kekurangannya di restoran itu, yang pertama tuh kan kita umat muslim nih, jadi kita harus pintar-pintar milih. Tapi kebanyakan di Jepang tuh kebanyakan mengandung daging babi. Nah, kita sebagai umat muslim ribetnya di situ, daging babi. Kita harus pakai sarung lah, apalah gitu kan. Jadi kita harus menghindari yang namanya agar tidak terkena dari daging babi. Terus makanannya juga kan kita kan kalau di restoran kan kita makan di restoran nih. Jadi ribet juga. Ada daging babinya, kita harus pisahin apa, nggak makan daging babi gitu. Nah, yang kedua masalah jam kerja. Jam kerjanya kadang kita berangkat pagi banget. Nanti kita kalau berangkat siang pulangnya larut malam. Sampai rumah tuh kadang jam 12. Kita berangkat pagi, pulangnya sore. Berangkat pagi tapi bangun pagi tuh susah banget di Jepang tuh asli. Apalagi kalau musim dingin, aduh, malasnya minta ampun. Kan kalau berangkat pagi jam 5, kita harus bangun jam 4 gitu. Susahnya di restoran tuh itu sih, jam kerjanya. Berangkat jam 11 nanti pulangnya tuh jam 12 malam, 11 malam. Tapi tentang lemburnya tuh banyak banget kalau di restoran. Yang ketiga itu di restoran tuh sibuk. Dituntut kita tuh harus cepat, gesit gitu. Tapi gimana ya? Di restoran jangan risau deh, jangan khawatir gitu. Di restoran tuh paling jam sibuknya itu 1 jam 2 jam udah beres, tapi kita dituntut terus gesit cepat gitu. Kalau malas-malasan mending nggak usah kerja di restoran, kita harus cepat gesit. Yang terakhir ini di restoran tuh capek berdiri. Kadang kalau jam kosong udah beres nih ngelayanin tamu 1 jam 2 jam sibuk, udah itu gabut banget, itu berdiri kerjanya mulu, nggak tahu mau ngapain kerjaan udah beres kan misalnya tuh, kita tuh gabut berdiri doang. Mau ngapain ini, jam pulang lama ya, wah tinggal 2 jam lagi gitu. Gabutnya minta ampun, tapi enak sih, nggak ada kerjaan kan, jadi nyantai. Mau main HP. Kalau boleh main HP di restorannya ya alhamdulillah, kalau nggak boleh ya itu gabut capek berdiri gitu. Kayaknya kekurangannya itu doang sih menurut saya sih. Nah, sekarang kita bahas kelebihannya. Kalau menurut saya sih yang pertama kelebihannya itu apa ya, kita tuh nggak susah bikin bento, mau bikin persiapan lah buat makan kayak anak-anak pertanian atau gemba atau apa kan tuh. Saya dengar dari cerita teman-teman tuh harus bikin sarapan dulu di malam kan, pulang kerja bikin sarapan, atau enggak malas bikin sarapan pulang kerja besok paginya dibikin. Kalau kita yang restoran tuh nggak usah gitu, nanti makan di restoran aja udah cukup. Kalau restorannya siap saji ya kita tinggal makan, pilih sendiri makanan gitu. Kalau restorannya cuma nggak siap saji, kita dimasakin oleh koki gitu, dimasakin gitu. Kamu mau makan apa gitu, ditawarin, nanti dimasakin. Nah, terus yang kedua, rata-rata anak restoran itu kan TG. Nah, jadi kalau kalau gajinya nggak sesuai nih, kita bisa lapor ke manajer kita, sampaikan ke manajer, wah ini gaji kita kurang nih gitu. Nanti manajer kita tuh pasti ngelaporin ke bos kita gitu, jadi nanti dibayarin. Gak usah khawatir kalau masalah gaji di restoran mah. Kalau kita nggak ngomong ya nggak dibayar, harus berani ngomong gitu. Kita harus ngomong, wah ini saya bulan ini jam kerja saya segini nih, tapi kok gaji saya segini. Nanti pasti diganti, dilaporin. Kita lapor dulu jam kerja kita berapa, nanti kita sampaikan ke manajer langsung sampaikan ke bos kita, nanti bos kita yang ngatur, pasti diganti kok. Jangan khawatir, kalau di TG restoran tuh pasti diganti dia.
Terus yang ketiga, di restoran tuh banyak lembur cuy. Asli, saya aja bulan 12 ini ya, bulan 12 2023. Lembur saya tuh 90 jam. OT Zanggonya kan 45, lebih dari itu lagi. Ditambah lagi tuh sampai lembur saya tuh sampai 90 jam. Yang kerja itunya tuh 22 hari tambah itu besok saya sepi lah. Kalau yang mau jangan sepi lah, nanti kita dikirain sombong masalah gajinya. Nah, pokoknya di sini tuh gaji kita tuh kalau restoran tuh menang lembur sih. Kalau di restoran yang bagian-bagian kota gini kayak Tokyo, Osaka pasti banyak lembur deh. Terus keuntungan yang lainnya lagi tuh kalau kita kepanasan ada AC, kalau kita ya kedinginan ada dambu penghangat gitu. Ya kita nggak kepanasan, nggak kedinginan lah. Kalau di restoran tuh enaknya di situ. Selanjutnya tuh keuntungannya tuh kita punya banyak temen, entah itu dari kalau kita kerjanya di restoran Jepang kayak izakaya, kayak udon, ramen, itu pasti itu banyak temen orang Jepang. Saya aja berapa kali punya temen Jepang sampai diajak jalan lah sama cewek-cewek Jepang. Nah, buat kalian yang mau kerja di restoran, semangat aja kejar JFT sesuainya tuh. Di restoran tuh enak. Soalnya temen saya yang anak pertanian kemarin-kemarin masuk ke restoran katanya, wah ini kerjanya main-main mas, serius, ini kerjanya enteng banget, kenapa nggak masuk dari dulu, katanya gitu. Pokoknya enak kerja di restoran tuh, enak, banyak keuntungannya daripada kekurangannya gitu. Jadi tapi dimanapun kita kerja ya pandai-pandai bersyukur lah kan. Buat kalian ya semangat aja lah yang mau kerja di Jepang tuh, jangan pantang nyerah. Yang masih di Indonesia yang mau ke Jepang, mudah-mudahan cepat berangkat ya. Gambarimasu yo buat teman-teman semua. Pokoknya semoga sukses lah. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat informasi dari saya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, komen aja, siap menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarimasu yo.